Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum aj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa yatadammanu dzalika aidan i'tiqada. Ini ya. Ya, kita sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatadammanu dzalika aidan i'tiqada annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa ballaghahu anillah wa la yukhti'u fi dzalika abadan sawa'un kana dzalika min akhbari man qablana minal umami wa bada'il khalqi am minat tahlili wa tahrimi am mimma akhbara bihi mimma yahdusu fil mustaqbali amma ma akhbara bihi min umri dunya bi ghairi wahyin fakana yajuzu alaihil khata'u fihi. Nah, jadi semua para nabi itu bersifat sidik ya. Semua para nabi, seluruhnya tidak terkecuali. Jadi semua para nabi itu mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Amanah ini jika disematkan kepada Rasulullah, ini ada beberapa makna. Makna yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa amanah itu ya kalau dikasih kepercayaan maka tidak akan pernah mengkhianati, kan begitu. Nah, tetapi ada makna yang lebih tinggi lagi yaitu apa? Amanahnya nabi, seluruh para nabi itu dikasih sifat amanah, itu maksudnya adalah ma'sum, yaitu dijaga dari perbuatan dosa, dosa besar, dosa kecil, bahkan kekufuran. Paham maksudnya? Jadi seluruh para nabi itu dijaga ya, baik habis lahir, sebelum balik maksudnya. Sebelum balik itu berarti dari lahir sampai meninggal dunia itu dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari kekufuran, kemudian dosa besar, dosa kecil yang menurunkan derajat pelakunya. Ya, jadi gitu. Dan seluruh para nabi itu bicaranya yang berhubungan dengan agama itu biwahyin, artinya apa? Dengan wahyu. Jadi selalu jujur, yang menjadikan syariat. Jadi contohnya adalah Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur ketika beliau berbicara atau bersabda tentang hubungannya dengan agama dan akhirat, itu pasti dengan wahyu. Ya, pasti dengan wahyu. Tetapi jika tidak dengan wahyu, artinya tidak berhubungan dengan agama, maka yaitu misalnya Nabi Muhammad ini berbicara tentang urusan dunia saja, ya misalnya pekerjaan, ya pertanian atau apapun yang hubungannya dengan dunia saja, maka itu tidak dengan wahyu. Terkadang dengan wahyu, terkadang tidak. Apa maksudnya?
Nah, ketika tidak dengan wahyu, fakana yajuzu alaihil khata'u fihi. Maka boleh, ya, boleh-boleh saja, maksudnya begitu. Boleh-boleh saja Nabi itu punya salah. Bisa dipahami? Jadi sifat sidik, ya, kemudian amanah, tabligh, fatona, itu semuanya hubungannya dengan agama. Termasuk juga ketika hubungannya dengan sosial masyarakat. Paham maksudnya? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak sidik, maka Nabi pernah berbohong dong. Ketika Nabi pernah berbohong berarti apa? Menjatuhkan harga dirinya. Kalau menjatuhkan harga dirinya berarti ketika Nabi itu berdakwah, bagaimana orang yang didakwai? Mesti akan mengatakan kamu saja pernah berbohong, kan begitu. Nah, jadi tidak boleh. Maka sifat kebalikannya, kebalikan dari sidik, amanat, tabligh, fatona itu adalah sifat mustahil bagi Nabi. Maka sifat bohong, dusta itu tidak ada pada Nabi. Nah, lalu apa hubungannya dengan fakana yajuzu alaihil khata'u fihi, yang boleh saja salah ini, yaitu apa? Ketika Nabi itu, contohnya itu contoh. Ketika Nabi kehilangan cincin dari Siti Aisyah. Istrinya kan Siti Aisyah ya. Nah, Siti Aisyah kehilangan cincin. Nah, Nabi itu mencari kemana-mana nggak pernah ketemu. Nggak bisa ketemu. Dan ternyata apa? Cincin yang hilang itu ditindihi unta. Jadi cari kemana-mana ya nggak ketemu, ditindihin unta, kan begitu. Nah, jadi berarti apa? Bisa saja salah. Salah di sini bukan berarti salah dalam arti bisa menjatuhkan harga diri Nabi, tidak. Tapi salah biasa. Ya seperti tadi, mencari cincin kemana-mana tapi tidak pernah ketemu. Ini kan bisa dianggap kesalahan. Apa maksudnya? Contoh lagi, ketika ada sahabat menanam kurma. Mereka punya kebun kurma, kemudian meminta pendapat kepada Nabi tentang supaya panen kurma ini cepat gimana caranya. Apakah dikawinkan, diserbuk begitu kan, pertanian kan ada pemupukan, ada kawin silang dan sebagainya. Apa jawab Nabi? Nggak usah, biarin saja. Jadi nggak usah diapa-apain, pokoknya tanam sudah selesai. Tapi ternyata apa? Nggak panen-panen, bahkan gagal panen. Paham maksudnya? Nah ini kan istilahnya apa ya? Suatu kesalahan yang tidak menjatuhkan harga diri. Artinya begini, Rasulullah itu kan dimintai pendapat. Lalu ketika orang itu balik lagi, ya Rasul ini kok malah gagal panen, ini gimana ini? Nah akhirnya jawabnya Rasul, kamu lebih mengetahui urusan duniamu daripada saya. Apa maksudnya? Jadi kamu lebih mengetahui urusan duniamu daripada saya. Artinya apa? Rasulullah ketika berbicara dengan urusan dunia, ya, itu bisa saja salah. Hanya ini tok. Selain itu nggak boleh salah. Paham maksudnya? Jadi gitu.